Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, di sini kita akan membahas pelajaran sejarah Indonesia kelas 11 tentang materi masa kekuasaan VOC di Nusantara. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Kita akan membahas pembentukan VOC. VOC atau singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie merupakan kongsi dagang atau perusahaan Hindia Timur Belanda yang dibuat bertujuan untuk mempersatukan pedagang-pedagang Belanda atau menghindari persaingan antar pedagang yang melakukan aktivitas monopoli perdagangan di kawasan Asia. Nah, sebagai sebuah kongsi dagang, VOC diberikan hak istimewa atau hak oktroi oleh Belanda, seperti hak untuk mencetak uang, hak untuk membentuk angkatan perang sendiri, hak untuk membangun benteng di daerah kawasan Asia. Maka dari itu VOC bisa disebut dengan negara dalam negara. Adalah kebijakan VOC yang diterapkan di Nusantara, antara lain pelayaran Hongi atau Hongi Tochten, yakni pelayaran yang bertujuan untuk mengawasi sistem monopoli perdagangan yang ada di Maluku. Berikutnya adalah kebijakan ekstirpasi, yakni membakar atau memusnahkan rempah-rempah yang harga jualnya rendah. Hal ini sangat merugikan tentunya bagi rakyat Indonesia yang tidak dapat mengambil keuntungan dari banyaknya rempah-rempah yang dihasilkan. Selanjutnya adalah memberlakukan dua jenis pajak. Yang pertama adalah pajak kontingenten, yakni pajak sewa tanah yang wajib untuk dibayarkan rakyat kepada VOC dalam bentuk hasil bumi. Yang kedua adalah verplichting leverantie, yaitu penyerahan wajib hasil bumi oleh rakyat Indonesia di setiap daerah dengan harga yang telah ditentukan VOC. Nah, tentunya harga yang diberikan sangat murah. Kebijakan berikutnya adalah menerapkan politik pecah belah atau disebut dengan divide et impera. Jadi VOC ini menerapkan pecah belah kepada pemerintahan atau kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Berikutnya adalah kebijakan Prianger-Stelsel atau keharusan untuk menanam kopi bagi warga Priangan, Jawa. Selanjutnya adalah perkembangan VOC di Nusantara. Jadi sebagai kongsi dagang yang memiliki hak istimewa, VOC berhak untuk melantik gubernur jenderal. Nah, gubernur jenderal VOC yang pertama adalah Peter Booth. Peter Booth ini tidak berlangsung lama sebagai gubernur jenderal di VOC. Pada tahun 1614, Peter Booth digantikan oleh Gerald Reyns. Nah, baru 1 tahun berjalan, Reyns digantikan gubernur baru, yakni Lawrence Rell, selama tahun 1615 sampai 1619. Nah, setelah 4 tahun menjabat, Rell digantikan oleh Jan Pieterszoon Koen atau disebut dengan J.P. Koen. Nah, J.P. Koen ini dikenal sebagai peletak dasar kolonialisme pertama di Nusantara. Ia dikenal sebagai gubernur jenderal yang berani, kejam, serta ambisius. Saat menjabat sebagai gubernur, J.P. Koen menyerang Jayakarta yang pada saat itu dikuasai oleh Banten. Nah, dengan ambisiusnya, Jayakarta berhasil dibumi hanguskan. Kemudian J.P. Koen membangun kota baru yang bernama Batavia. Nah, seiring berjalannya waktu, VOC menguasai sebagian besar wilayah Nusantara.
Jadi VOC tidak hanya melakukan monopoli perdagangan, tetapi juga mengatur kegiatan politik dan pemerintahan dengan hak oktroy yang dimiliki. Jadi VOC ini bertindak selayaknya sebuah negara. Poin yang ketiga atau yang terakhir adalah pembubaran VOC. Jadi VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dikarenakan mengalami puncak kebangkrutan. Nah, faktor yang mempengaruhi kebangkrutan VOC ini terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah korupsi. Jadi banyak pegawai VOC yang melakukan tindak korupsi. Yang berikutnya adalah perdagangan gelap. Jadi para pegawai VOC ini melakukan banyak aktivitas perdagangan di luar kongsi dagang VOC guna untuk mencari keuntungan pribadi. Yang berikutnya adalah banyak perlawanan dari rakyat, sehingga VOC harus mengeluarkan banyak biaya untuk perang melawan rakyat di Nusantara. Yang berikutnya adalah terlilit utang. Jadi saking banyaknya pengeluaran yang dilakukan oleh VOC, baik untuk biaya membayar para pegawai, biaya perang melawan rakyat, maka VOC mulai terlilit utang. Yang berikutnya adalah ketidakcakapan pegawai. Jadi banyak pegawai VOC yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dibebankan. Yang terakhir adalah dari faktor internal adanya persaingan dengan kongsi dagang lain, seperti EIC dari Inggris dan kongsi dagang dari Prancis. Nah, adapun faktor eksternal adalah Napoleon Bonaparte dari Prancis berhasil menguasai Belanda, kemudian mendirikan Republik Batav. Nah, Napoleon ini merasa VOC ini merupakan kongsi dagang yang tidak sesuai dengan prinsipnya, yakni prinsip demokrasi. Maka Napoleon Bonaparte ini membubarkan VOC yang ada di kongsi dagang VOC milik Belanda. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran sejarah Indonesia pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.